Wa ba'da hadhil hamlah, masuk ke nya, dan setelah Allah menyatakan hamlah, ya, tegurannya al-ghadib dengan kemarahannya alal khawanah ala athimah kepada para pengkhianat dan pendosa-pendosa, wal itab asyadid dan juga teguran yang keras lil munafiqina anhum wal mujadilin kepada mereka yang membela yang mendukung para pengkhianat. Allah marah besar kepada pengkhianat dan juga Allah menegur keras kepada yang membela mereka. Dua-duanya dipersalahkan. Yaji'u taqriru al-qawaid al-'ammah li hadhihi al-fi'la wa athariha. Dengan peristiwa ini sekaligus memberikan ketetapan adanya kaidah-kaidah umum, ya, terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu, termasuk berikut dampak negatif yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat nanti. Walil hisabi 'alaiha al-jaza, dan juga diperhitungkan nanti dengan satu pembalasan. Wali qaidatil jaza, dan untuk kaidah pembalasan tadi yang amma sifatnya umum. Al qaidatul adilah, yaitu kaidah tentang keadilan. Allati yu'amilu biha Allah al-ibad, sebagai standar Allah bagaimana memperlakukan hambanya berdasarkan keadilan. Ini saya tambahkan lagi, ini kaidah-kaidah umum. Jadi kalau ada hukum fikih, hukum apa saja yang kita merasakannya itu tidak adil, ya coba kita pikirkan lagi, barangkali salah tafsir, barangkali kita salah paham, karena nggak mungkin Tuhan itu tidak adil. Ya, jadi artinya bahwa kita bicara lagi dah. Ya memang di Al-Qur'annya itu yusikumullah, Allah wasiat lidzakari mithlu hadzal unthayain, laki 2 perempuan 1. Adil enggak? Dulu di Mekah dengan tradisi patriarkis yang berlaku di sana, perempuan nganggur, tidak punya peran apapun, laki-laki sebagai tulang punggung ekonomi keluarga yang membantu orang tua, yang membela tanah air, wajarlah dikasih 2. Nah sekarang di sini perempuan kita kerja kok, jadi nafkah, jadi presiden, jadi menteri, ya, dan banyak perempuan di sini yang tidak dikasih nafkah sama suaminya kok, iya kan? Lalu apakah laki 21 itu adil? Nah ini saya nih mengatakan itu bukan menolak hukum Tuhan, tapi mempertanyakan adil enggak. Kalau adil syukur silakan, kalau Anda merasa adil mah. Ya, orang tua saya kan yang usahakan ibu saya. Dan itu kan bukan satu, setiap orang begitu. Lalu masa perempuan dibagi separuh laki-laki? Kenyataan sehari-hari Pak Afkar, orang tua ketika repot yang membantu anak laki-laki anak perempuan. Yang ke pasar, yang masak, yang ngepel, nyuci pakaian, mengasuh adik-adik, laki-lakinya mana? Nah, lalu setelah orang tua meninggal, lalu laki-laki 2 gitu. Jadi reasoningnya, yang jelas reasoningnya bahwa mungkin ya, saya tidak bukannya berkeberatan hukum Allah, tapi kan dasarnya ini kayaknya keadilan. Ini standarnya keadilan. Allah memperlakukan hambanya secara adil. Gitu. Jadi ya kalau ada seorang perempuan yang merasa waktu sejak kecil membantu orang tua sampai sekolahnya nggak selesai, pergi TKW dan nani rumah orang tua, lalu mati orang tuanya, laki-laki 2 dia 1 gitu. Nah seperti itu. Jadi tapi kita akan mengerti bahwa hukum itu sifatnya kondisional. Al-hukmu yaduru ma'a allatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berubah sesuai dengan ilahnya, dengan alasannya.
Apakah hukum itu berlaku atau tidak itu tergantung pada kaidahnya. Ini kalau kita babi haram, tapi kalau kita di hutan nggak ada makanan lain kecuali babi boleh nggak? Ya boleh. Itu namanya darurat kan semacam itu. Seperti begitu kira-kira. Itu kaidah umum ya, kaidah umum keadilan. Jadi ya dalam kalau misalnya hukum itu jangan pokoknya dong. Jangan hukum itu jangan didogmakan. Iya, hukum didogmakan ada unsur keadilannya. Itu yang perlu saya catatan demikian. Kemudian wa yatlubu ilaihim an yuhawilu muhakatiha fi ta'amuliha fi ma bainahum. Di ayat ini juga mengisyaratkan Allah menyuruh mereka supaya menerapkan hukum itu berlaku sama di antara mereka, nggak ada pilih kasih, nggak apa namanya tebang pilih ya, istilahnya tebang pilih ya, iya nggak tebang pilih ya sama, anaknya pejabat, anaknya tukang beca sama. Dari sini kasusnya adalah orang Yahudi dengan Ansor, orang Islam dengan orang non Muslim, ya di sini berarti harus adil dong, nggak bisa hanya karena agamanya sama maka hukumnya membela yang agama sama. Hukum mah nggak bisa berlaku sama, agama apapun, warna kulit apapun ya berlaku sama. Itu ini kaidah-kaidahnya. Wa yatakhallaqu bi khuluqillah, dan juga Allah mengharapkan mereka juga berakhlak mulia. Akhlak itu akhlak-akhlaknya Allah itu akhlak yang mulia maksudnya. Yaitu khuluqul adl, akhlak keadilan, asas keadilan fiha dalam memberikan putusan-putusan. Qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa yang berbuat kejahatan atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima. Siapapun yang telah melakukan dosa-dosa kemudian dia menzalimi dirinya, lantas setelah itu dia minta ampun, pasti Allah akan mengampuninya. Nggak ada persyaratan tobat, nggak ada. Ya pokoknya langsung on time, langsung ya Allah ampunilah kami, selesai, udah aja. Wa may yaksib itsman, barang siapa yang melakukan dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsih, berarti dia melakukan dosa atas dirinya sendiri. Siapapun yang berbuat jahat, hakikatnya dia itu menjahati dirinya sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita hormat orang lain, ya kita mau menghormati diri kita sendiri. Kenapa Anda terhormat? Jika Anda menghormati orang, mana mungkin Anda dihormati kalau Anda tidak pernah menghormati orang lain? Jadi semuanya kembalinya itu kepada diri kita sendiri. Ini logika ayatnya seperti itu. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan, barang siapa yang melakukan kekeliruan au itsman atau dosa, tsumma yarmi bihi bari'an, lalu dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Kamu yang melakukan dosa, mengatakan bukan saya, dia yang melakukannya. Mereka memfitnah semacam itu, pengkhianat namanya itu. Tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, benar-benar itu satu kejahatan yang luar biasa. Dua kali double itu. Ya dia jahat mencuri baju besi itu, lalu dituduhkan pada orang lain yang tidak melakukannya. Dia dua kejahatan itu menjadi satu, menjadi kejahatan besar pada akhirnya. Lalu innaha ayatu thalatha, itu ada 3 ayat di sini, tuqarriru al-mabadi al-kulliyah, menetapkan dasar-dasar umum, ya, allati yu'amilu bihallah ibadahu, yang menjadi standar Allah bagaimana memperlakukan hambanya, yaitu dengan secara adil, tidak melihat apa-apa, ya adil, semua salah ya dihukum, nggak ada urusan. Wallati yamliku al-ibad
an yu'amilu ba'dahum ba'da biha, dan standar itulah yang harus dipunyai oleh seorang manusia dalam memperlakukan satu dengan yang lain berdasarkan keadilan, ada kesetaraan yang satu dengan yang lainnya. Wa yu'amilullah ala asasiha fala yusibuha asu, ya. Dan mereka juga sama saja memperlakukan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan atas dasar seperti itu sehingga tidak terciderai. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, taftahu babat taubah, menginformasikan bahwa pintu tobat dibuka ala misra'ihi, secara lebar, dengan kedua telapak tangannya, kedua pintunya dibuka lebar untuk mereka untuk bertobat. Wa babul maghfirah ala si'atihi, dan pintu ampunan juga dibuka selebar-lebarnya. Wa tatma'u kullu mudnibin taibin fil afwi wal qubul, ya, memberikan harapan kepada siapapun yang melakukan dosa-dosa, ya, untuk yang bertobat, untuk mendapatkan ampunan dan dapat perkenan dari Tuhan. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, ulangi lagi bahwa barang siapa atau siapapun yang berbuat kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, pasti Allah akan mengampuninya, karena Allah itu maha pengampun dan maha sayang. Innahu subhanahu mawjudun lil maghfirah, Allah telah menyiapkan ampunan kepada siapapun yang ingin minta ampunan. Warahmah, dan kasih sayang, haitsuma qasadahu, bagaimanapun siapapun yang datang meminta pasti akan diberi Allah, ya. Mustaghfirun munibun, siapa orang yang minta ampunan, orang yang minta pertobatan, semuanya akan diterima oleh Allah. Walladzi ya'malu su'a yadlimu ghairahu, barang siapa yang melakukan kejahatan, menzalimi orang lain, wa yadlimu nafsahu, dan menzalimi dirinya sendiri, wa qad yadlimu nafsahu wahdah, bisa jadi hanya menzalimi dirinya saja, dia melakukan minum, mabok dan sebagainya, ya, melacur. Tapi kalau mencuri misalnya orang lain juga, kalau bunuh diri ya diri sendiri, kan gitu, ya. Jadi apabila amila as-sayyi'ata allati la tata'adda shakhsahu, jadi disebut dosa pribadi, yaitu ketika dosa yang dilakukannya sebatas hanya pada dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Wa ala ayati hal, walau bagaimanapun, fal ghafurur rahim, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang, yastaqbilu al mustaghfirin, pasti akan diterima orang-orang yang minta pertobatan itu. Jangan ragu-ragu. Banyak sekali ayatnya Allah menghimbau pertobatan, sebesar doa apapun dosamu. Jangan pernah putus asa, Allah tidak mengampuni. Percayalah, Allah menjaminkan dirinya sendiri bahwa pasti akan diampuni. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu mir rahmatillah, jangan putus asa mendapatkan kasih sayang dari Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Nggak ada dosa yang diampuni. Tetapi katanya kan ada kecuali dunaan yusyraka bihi, kecuali dosa musyrik. Bisa nggak? Ya bisa, kalau masuk Islam lagi aja, kok susah banget sih. Kembali lagi. Paham nggak maksudnya? Kalimat itu tuh hanya menunjukkan betapa besarnya dosa musyrik itu.
Jalan tobatnya ada, ya ada. Ya itu masuk Islam lagi aja, kok syahadat lagi selesai kan. Terus nah, menjadi masalah. Ini namanya pemikiran fikih. Orang itu musyrik, katakanlah menjadi tidak percaya Tuhan lah, menjadi ateis. Artinya kan nggak sholat, nggak puasa, semua kewajiban kan kan. Nah setelah 40 tahun menjelang mati, dia masuk Islam lagi. Pertanyaan fikirnya kan begini, menjadi masalah ini. Bagaimana hukum sholatnya? Nah dikodok nggak? Jadi ruwet kan? Ya harus dikodok katanya. Aduh, dikodok. Jadi 40 tahun tuh berarti kapan lunasnya tuh? Jadi sholat zuhur 10 kali, mau kodok tahun yang lalu kan, asar 10 kali, terus tiap hari. Sholat subuh 10 kali lagi. Berapa tahun kira-kira lunasnya tuh? Nah iya. Nah iya itulah, jadi ini masalah fikih kan masalah yang kadang-kadang ya kalau saya memang tidak berpendapat ya. Ya, cuma artinya kan menjadi masalah begitu tuh. Umpamanya sampai orang agamanya lain, katakan Yahudi lah agamanya, sudah punya anak 4, masuk Islam. Nah anaknya anak sanggan, kok gitu sih? Perlu kawin lagi enggak? Bukan begitu prosedurnya, bahwa pernikahan yang terjadi pada agama lain, ya kan, ketika dia beragama lain lalu masuk Islam, ya Islam mengakui itu perkara yang sah. Gimana lagi? Anukah? Jadi ini jadi masalah itu banyaknya di qawaidul fiqh ya, banyak masalah begitu tuh. Jadi masalah-masalah. Ya udah gitu. Nah, tetapi juga ada lagi hadis Nabi la qada fi salat. Dalam salat kata qada. Berarti 40 tahun qada enggak? Ya enggak kan gitu. Makanya ada satu paham, satu mazhab lagi bahwa salat itu enggak qada. Kalau kita bangun kesiangan di qada enggak subuhnya? Ya enggak qada lagi. La qada fi salat. Kalau saya qada. Ya itu kan nggak diterima. Dari mana datang nggak diterima? Ya kan? Kan nggak ada kodoknya. Ya saya kodok aja. Untuk apa? Ya minimal sebagai bukti penyesalan saya, gitu aja selesai. Iya, masa nggak boleh? Ya masalah seperti itu. Lalu selanjutnya. Mana itu? Mana tadi? Wajarlah ghafuran rahimah. Wal ayatu tsaniyah, yang kedua ayat. Tuqarriru mana itu? Wala tata'adda saksahu wala ayati halin fal ghafurur rahim yastaqbilu al mustaghfirin fi kulli hin wa yaghfiru lahum wa yarhamuhum. Allah mengampuni mereka dan menyayangi mereka. Mata ja'uhu taibin, ketika mereka sengaja memang datang menghadap Allah meminta ampun. Hakada bila kaidin, ini tanpa persyaratan, tanpa enggak ada persyaratannya, enggak ada bila kaidin wala syartin, enggak ada batasannya, enggak ada persyaratan, enggak ada wala hijabin, tidak ada hijab ya, hambatan wala bawab, jangan juga enggak ada satpamnya, enggak ada, masuk aja minta sama Allah ya. Haitsu maja'u, kapan saja mereka datang, taibin dan bertobat,
mustaghfirina, saya minta ampun, wajadullaha ghafurur rahim, Allah pasti akan mengampuni mereka. Wal ayatu salita, dan ayat yang ketiga, tuqarriru fardiyatat taba'ah. Ayat ketiga menetapkan konsekuensi personal. Ya, konsekuensi personal itu artinya setiap orang melakukan dosa ya dipikul sendiri dosanya. Tidak ada orang memikul dosa orang lain. Tidak ada namanya dosa kolektif. Ya, dosa itu adalah pribadi. Jadi bukan karena apa namanya, karena masyarakat itu membiarkan dihukum semua. Nggak ada dosa pribadi. Jadi dalam hukum juga sama, maunya begini. Ada pengeroyokan. Seorang orang melakukan pengeroyokan sampai mati. Hukumnya sama nggak orang per orang? Ya beda. Apa yang lakukan Pak polisi, gue nipu pakai batu. Luka nggak? Luka. Ya udah sekian bulan. Nah kamu bukan nendang sekian bulan. Kamu pakai pedang. Apa yang kau sabet lehernya? Mati ya kamu. Ya lain ini hukumannya 15 tahun, ini 2 tahun sampai yang ikut keprok-prok dapat juga gitu. Iya, lapor tiap minggu. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada semuanya dihukum sama, itu nggak bisa. Jadi namanya fardiyatut taba'ah, artinya konsekuensi individual atau personal. Wahia al-qaidah allati yaqumu 'alaiha at-tasawwur al-islami fil jaza. Itulah kaidah yang menjadi landasan ya persepsi Islam dalam masalah pembalasan, masalah hukuman. Walati tuthiru fi kulli qalbin syu'urul khauf wa syu'urut tuma'nina, dan juga yang menimbulkan, memberikan kesan kepada setiap hati kita ada rasa takut dan rasa nyaman. Al khaufu min amalihi wa kasbihi, takut akan amalnya sendiri, akan perbuatannya sendiri. Wa tuma'nina min an la yahmila taba'ata ghairihi, dia juga nyaman, tenang karena dia tidak memikul dosa orang lain. Wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi, barang siapa melakukan dosa maka dia berdosa atas dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Laisat hunaka khati'atun mauruthah fil Islam. Dalam agama Islam tidak ada namanya dosa warisan. Dosa waris itu apa sih? Ya seperti yang beredar di masyarakat sejak saya kecil sampai sekarang masih ada orang anak janda, ya itu 7 turunan gak masuk surga. Dosanya apa anak? Yang berdosa siapa? Ibu dan bapaknya. Masa 7 turun gak bisa masuk surga? Ya jadi hadis yang saya nggak percaya kalau itu. Iya. Masa hadis begitu? Masa bertanya Al-Quran? Tidak ada namanya dosa warisan. Ya dosa pribadi. Orang itu silakan masing-masing. Mana lagi? Nah itu. Nah, lalu sekarang begini. Ada lagi. Hadis Nabi itu. Dan hadis Nabi di Sahih Bukhari ada. Barang siapa yang membunuh cecak malam Sabtu, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, 10 kebaikan hasanah. Lalu alasannya apa? Karena dulu waktu Nabi Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup oleh Raja Namrud itu kan pakai kayu, belum ada open kan dulu mah, pakai kayu. Yang angkut kan binatang-binatang, itu binatang nggak ada yang mau suruh bawa kayu buat bakar Ibrahim itu. Baik gajah, baik ular segala nggak ada. Yang membantu raja bakar Nabi Ibrahim. Itu hadisnya begitu.
Nah ternyata ada satu binatang namanya cecek, ikut ngompor-ngomporin, ngipas-ngipasin apinya Namrud untuk bakar Nabi Ibrahim. Makanya anak cucunya karena dosa bapaknya dibantai setiap malam satu kudu harus dibunuh. Satu, apakah binatang menanggung dosa? Apakah ada dosa warisan? Ya ini kan hadis di Bukhari soalnya. Ya sekarang Bukhari juga begini maksud saya. Ya tapi kalau Anda percaya silakan aja. Kalau Anda percaya cerita itu silakan aja, nggak masalah kok. Saya duga nggak kafir nggak murtad. Tapi ya kalau Anda percaya, Anda tidak percaya, alasannya apa? Ya nggak rasional, masa argumennya begini cek. Apalagi binatang lagi, manusia saja nggak ada dosa warisan, apalagi itu binatang. Terus cecak segede apa sih? Bisa niupin apinya Raja Namrud? Ya itu semacam itu. Jadi masih dipertengkarkan oleh masalah. Jadi kalau Anda percaya silakan ya, silakan itu aja lah. Itu bukan menjadi asasiyatuddin ya, bukan menjadi pokok-pokok apa dasar beragama. Silakan ya silakan. Saya tidak akan menghina Anda percaya kok. Ya kan, ya udah silakan aja. Kalau otak Anda masuk ya silakan aja. Cecak bisa ngepostin apa gitu. Jadi itu cerita kan banyak ceritanya gitu, dibahas di banyak orang gitu. Ya kalau saya terserah aja lah. Cuman kalau saya mah gini, saya yang dicurigai itu hadis itu tuh apa betul Nabi ngomong gitu? Artinya yang saya curigai bukan kerasulan Muhammad. Saya bukan meragukan Nabi Muhammad. Yang saya ragukan ini omongan begini bener nggak yang ngomong Nabi Muhammad? Jadi diklarifikasi dong. Saya sangat percaya kepada Anda Pak Akar. Ada orang ngomong begitu-begitu, saya kan ragu. Nggak mungkin masa Pak Afrung begitu. Sikap saya bagus nggak? Nah itulah yang dilakukan oleh Imam Bukhari. 600.000 hadis ini amburadul kan, yang nggak masuk akal tuh diseleksi. Nah Imam Bukhari itu mencurigai hadis-hadis yang nggak jelas, yang tidak rasional, yang tidak pas waktunya, dari bulan ternyata tidak sezaman, kapan ketemunya, ada yang terputus, kan dicorotin semua, saking telitinya tuh. Jadi kalau Imam Bukhari menseleksi hadis boleh nggak? Setelah itu boleh diseleksi lagi nggak? Boleh. Tetapi ada kesepakatan rupanya di antara para ulama bahwa Sahih Bukhari itu as-sahhul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi sudah diklaim bahwa ini sudah benar semua gitu. Ya terserah aja itu, Mang, enggak masalah. Iya. Dan kemudian juga itu kan peradaban persoalannya. Begini, jangan salah paham peradaban. Nabi tidak mengatakan, menetapkan ketika masih hidup bahwa sumber hukum Islam itu 4. Enggak kok. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, itu enggak ada. Itu kan Imam Syafi'i. Paham enggak? Paham enggak? Dan Nabi kan melarang menulis hadis itu. Berarti peradaban. Ya karena apa? Kebutuhan umat Islam yang sedang berkembang maju perlu adanya payung-payung hukum. Melihat peradaban lain, ada Nasrani, ada Majusi, ada segala macam di dunia, ya, Yunani, orang Hindu segala macam. Nah, jadi kebutuhan untuk mengawal peradaban ini, makanya dibentuklah fuqaha itu. Ya kan? Nah sekarang saya nanya, Nabi melarang sahabatnya menulis Nabi, yang ditulis Al-Quran saja. Mereka mencatat kok. Ngelawan enggak?
Ya udahlah. Oke. Jadi artinya begini. Muncul sekarang ini, tapi ya sejak tahun 70 berapa ya? 75 lah, 75. Itu ada kelompok namanya Inkarus Sunnah yang tidak menerima hadis, pokoknya sumber hukum adalah hanya Al-Quran. Ternyata salah seorang presiden itu namanya Qaddafi, dia menyatakan begitu. Gegerkan protes. Kata Qaddafi, ayo kita debat, kita uji argumen saya. Kenapa saya nggak perlu pakai hadis? Silakan yang mau debat dengan saya kasih tiketnya, pulang pergi, saya kasih fasilitas. Datang berdatang, dia bertahan. Lalu mereka bertanya, lalu bagaimana kita sholat? Di Al-Quran tidak dijelaskan ruku bagaimana, sujud bagaimana, bacaan nggak ada kan? Hanya aqimus sholat aja kan? Sehari berapa kali kan nggak ada. Itu diterangkan pakai hadis. Lalu bagaimana kalau kita pakai hadis? Kata Nabi, ya pakai sejarah. Ya, tradisi Arab itu yang kita pakai. Jadi bukan hadisnya. Jadi artinya bahwa tradisi sholat seperti itu berlangsung sekian abad lamanya, ya sudah, sejarah sebagai fakta kebenaran lebih kuat daripada anak-anak itu. Itu persoalannya. Jadi memang pada akhirnya memang sulit juga sih melepas hadis nih. Iya, sulit juga. Soalnya kita kan sudah jadi begini. Iya, itu aja gitu. Jadi ya kalau Sabang mah, saya gimana? Kalau saya mah sholat alam aja lah. Dan saya sendiri mazhabnya apa? Saya mazhabnya Syafi'i. Gelembusung. Iya, jangan curiga mazhabnya apa, saya mazhabnya Syafi'i juga gitu. Iya. Apakah paling baik? Ya, nah itulah saya bermadzhab Syafi'i ini bukan karena saya meyakini mazhab Syafi'i paling baik. Banyak yang lain baik. Tapi kalau Syafi'i, ya karena saya ingin bersahabat dengan Anda. Kalau saya mazhab jalan kan bisa masalah nantinya. Nanti bahsul masalahnya dengan siapa? Itu persoalannya, ya kan gitu. Jadi saya pilih adalah untuk kepentingan kita bersama di sini. Ya udahlah, logika saya mengalah. Ya, untuk kebersamaan kita, mazhabnya Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah, ya udahlah. Itu aja, ya kan? Jadi sekedar pengetahuan boleh saja, yang penting jangan fanatik aja lah. Saya kira gitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.